SD Polisi 1 untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum SD dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zainal Arifin MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari PGSD Universitas Papua. Saya Fauzia Aizahra. Saya Dinda Putri. Saya Krisanda Arya. Dan saya sebagai guru ya di sini, dan kebetulan juga sebagai kurikulum ya di sini di sekolah ini. Saya Siti Nurlaila, mengajar di kelas 6. Baik Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Izinkan kami untuk wawancarai Ibu ya Bu. Untuk pertanyaannya, bagaimana efektivitas visi dan misi sekolah di SDN Polisi 1 untuk dievaluasi dan diperbarui secara berkala Ibu? Visi dan misi dilaksanakan dan diperbarui secara berkala di sekolah ini setiap tahun. Dan kalau misalnya ada penambahan atau apapun itu alhamdulillah bisa diimplementasikan setiap tahunnya dengan baik, terutama oleh seluruh warga sekolah ya, terutama oleh anak-anak peserta didik ya, bisa diimplementasikan dengan baik dan membawa pengaruh yang positif untuk peserta didik seperti itu. Untuk saat ini kan kurikulum udah peralihan ya Bu ya, dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka. Menurut Ibu, persiapan guru dan peserta didik dalam peralihan kurikulum ini seperti apa di SDN Polisi 1? Oke, kebetulan di SDN Polisi 1 ini kurikulum itu masih ada 2 ya. Yang kelas 1, 2, 4, dan 5 itu kurikulum Merdeka, 3 dan 6 kurikulum 2013 ya. Nah, peralihan di antara kurikulum kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan baik, bisa dikondisikan dengan baik. Karena kami itu sebelum kurikulum Merdeka ada pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan ya, baik secara mandiri dalam PMM maupun dilaksanakan di sekolah gitu, seperti itu ya. Yang dilaksanakan di sekolah pun sebagai narasumbernya alhamdulillah masih dari kita sendiri gitu, untuk guru-guru seperti itu ya. Jadi walaupun misalnya ada peralihan dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka, kami masih bisa melaksanakan dengan baik gitu, dan kondusif untuk diimplementasikan kepada anak-anak atau peserta didik. Pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana sekolah SDN Polisi 1 mengukur keberhasilan dan efektivitas dari implementasi kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka? Oke, kami mengukurnya itu dari segi misalnya apakah tujuan yang sudah kami buat gitu ya, apakah tujuan yang sudah kami buat dalam RPP maupun dalam manual ajar, apakah itu sudah efektif, apakah itu sudah tercapai, apakah peserta didik sudah tujuan yang diatur oleh kami atau dirancang oleh kami, apakah peserta didik sudah dapat sudah dapat menangkapnya dengan baik gitu ya, apakah sudah bisa masuk atau bisa membawa pengaruh yang baik terhadap peserta didik seperti itu. Dan alhamdulillah sejauh ini apa yang sudah kami rancang sudah dapat dilaksanakan atau membawa pengaruh yang baik terhadap peserta didik.
bagaimana sejarah perkembangan kurikulum sekolah ini dari waktu ke sekolah? Sejarah, kalau sejarah kurikulum kami mengikuti aturan ya, mengikuti apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah ya. Dari mulai CBSA zaman dulu ya, lalu juga dari mulai KTSP 2013, lalu yang sekarang kurikulum merdeka ya. Jadi sejauh ini kami selalu melaksanakan apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Insya Allah dengan ketentuan yang sudah ada, kami sudah bisa melaksanakannya dengan baik. Selanjutnya, kurikulum merdeka itu kan ada tantangannya ya Bu. Apa saja sih yang dihadapi untuk mengimplementasikan kurikulum yang baru ini di sekolah tersebut? Oke, satu ya, kalau ada ketentuan dari pemerintah ya, kami sebagai guru ya terutama ya, apapun itu kurikulumnya, yang penting yang terbaik untuk anak-anak. Yang penting kami bisa mengimplementasikan dengan baik kepada anak-anak gitu ya. Nah itu satu. Lalu juga tantangannya banyak sebetulnya ya. Tantangannya banyak, dari mulai misalnya kalau di kurikulum 2013 itu kan pendalaman materinya banyak ya. Nah terus beralih ke kurikulum merdeka yang memang materinya tidak terlalu banyak, tapi memang pendalamannya terhadap anak-anak yang memang harus lebih dipertegas lagi gitu ya. Nah itu kurikulum merdeka. Dan bedanya itu, kalau di kurikulum merdeka itu kami boleh memilih sampai batasan mana teori materi yang akan kami sampaikan kepada peserta didik gitu ya. Terus juga di kurikulum merdeka itu lebih, anak itu dituntut untuk lebih aktif, lebih kreatif gitu ya. Terus juga berorientasinya memang benar-benar terhadap peserta didik seperti itu. Nah, memang kendalanya itu dari segi misalnya ada sarana dan prasarananya gitu ya, karena kan harus mendukung juga ya agar peserta didik lebih aktif, lebih, apalagi zaman sekarang kan zaman generasi Z ya. Nah itu kan memang butuh IT ya, butuh misalnya seperti Infokus dan lain-lain. Nah itu salah satu tantangannya memang ya. Tapi alhamdulillah, dan guru pun memang dituntut untuk lebih memahami mengenai IT gitu ya. Tapi alhamdulillah sejauh ini karena mungkin kami saling bantu gitu ya, kami saling support gitu sebagai warga sekolah gitu, sebagai dalam di sini memang ada KKG gitu ya, dan alhamdulillah semua bisa diatasi dengan baik gitu, apapun tantangan dan masalahnya. Terus perbedaan yang dirasakan dalam pengimplementasian kurikulum 2013 atau kurikulum merdeka dalam proses pembelajaran itu ada yang dirasakan perbedaan? Ada yang dirasakan pasti ya. Satu, kalau untuk guru kami jadi lebih kreatif ya, apalagi sekarang zaman segala macam sosmed ya. Jadi bikin konten gitu kan ya gitu. Dan juga dalam segi IT kami selalu berusaha untuk lebih baik gitu ya. Terus juga betul, kalau untuk anak jadi lebih kreatif juga, lebih aktif gitu ya. Memang lebih baik, memang lebih bagus gitu ya perkembangannya. Cuma ya dari segi positif dan negatifnya ya, karena mungkin kalau dulu kan itu kan anak dijajal dengan materi, justru jadi bagus waktu untuk mereka bukan untuk bermain ya. Sebetulnya memang harus ada ya waktu untuk bermain, tapi waktu bebas mereka ketika di sekolah tuh jadi memang tidak terlalu banyak ya. Nah, tapi sekarang kan karena pendalaman materi yang diberikan tidak terlalu banyak, lebih banyak pendalaman gitu ya. Akhirnya ya sebetulnya gini, butuh juga kerjasama antara orang tua dan guru ya. Seperti ya, memang juga banyak waktunya sebetulnya di sekolah gitu ya. Jadi memang butuh kerjasama yang baik saja sih sebetulnya antara guru dan orang tua seperti itu. Tapi sejauh ini alhamdulillah masih bisa dilaksanakan dengan baik. Pertanyaan terakhir, Ibu, harapan Ibu dengan adanya kurikulum merdeka saat ini, apa yang Ibu harapkan dengan kurikulum merdeka?
dengan yang diharapkan ya. Diharapkan ya kami sebagai guru ya tidak terlalu banyak dijejali dengan administrasi ya. Tapi memang alhamdulillah sih sejauh ini masih banyak yang sudah disediakan. Jadi kami hanya mengganti merename nama gitu kan ya, merename lalu juga hanya misalnya mengcopy paste gitu ya, atau juga kalau tapi memang lebih baik sih di ATM amati, tiru, modifikasi ya. Dan sejauh ini kami memang seperti itu ya. Jadi harapannya satu itu saja sih, tidak terlalu banyak di itu dengan administrasi ya seperti itu ya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya sudah diwawancarai. Aku Adinda, panggil aja Kak Dinda ya, ini Kak Sanda. Perkenalan dulu ya, kamu siapa? Kamu Najwa, ini Umaira. Halo Umaira. Izin bertanya ya sebelumnya, kalian tahu nggak apa kurikulum yang kalian pakai sekarang di kelas kalian? Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka. Kalian ngerasain nggak sih perbedaan dari kurikulum 2013 sama Merdeka ini? Aja yang kalau misalnya kurikulum Merdeka 2013 itu kayak gak buat prakarya P5 tapi kalau misalnya kurikulum Merdeka itu bikin karya kayak P5 gitu. Kalian lebih seru yang mana? Kurikulum Merdeka. Kalau lebih seru kurikulum Merdeka, tapi kalau tingkat kesulitannya itu dari Merdeka apa 13? Kata aku sih dari kurikulum 13 ya. Kenapa kesulitan yang dirasain jadi kurikulum 13 itu apa sih biasanya? Karena kan itu apa ya, kayak menurut aku lebih senang aja sih bikin prakarya. Kalau misalnya kurikulum 2013 kan kayak jarang gitu. Iya, lebih ke materi-materi gitu ya. Dari gitu jadi kayak lebih bosan ya kalau jadi lebih senang kan kurikulum Merdeka ini. Selain bikin ini apa aja yang udah pernah kalian bikin? Bikin kipas sama bikin kita. Itu mata kuliah apa? Oh, udah berwarna. Berapa lama bikinnya? Keren. Kamu kelas berapa? Oh, kalau ini dari permen ya? Ini kamu gambar. Mohon izin, kami ingin mewawancarai ibu. Ibu bernama siapa? Puji. Ibu kami. Saya izin untuk bertanya perihal peserta didik ibu di rumah ya. Kesulitan apa ibu sebagai orang tua dalam mengerjakan tugas kurikulum Merdeka di rumah? Kesulitannya ya agak kerepotan aja ya, harus bantu anak-anak. Iya, soalnya kan kalau kurikulum Merdeka mah Banyak praktek. iya, jadi ya anaknya yang harus lebih tahu ya. Iya, gitu. Ya orang Mau lihat ini? Ya udah cukup sekian ya Bu, terima kasih.
Sekian dari kami, terima kasih banyak telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.